mana karirmu? Redup, redup. Emily Podcast, ini karirku, mana karirmu? Redup, redup. Di mana podcast lain berlomba-lomba mengundang orang yang viral, Emily selalu menjadi yang terdepan untuk menjadi berbeda. Kita tidak memanggil yang viral, kita tidak memanggil yang sibuk, kita memanggil yang bisa dipanggil saat itu juga. Ini dia, McDani. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk McDani. Selamat datang di podcast Emily Podcast. Terima kasih. Terima kasih banyak mau datang ke acara ini. Saya yang terima kasih banyak. Iya. Karena dengan datang ke sini jadwal saya ada. Sudah kosong. Enggak lah, sebenarnya jadwal lo juga banyak kan. Ya. Jadwal lo banyak untuk nanya jadwal kan. Jadwal tuh tanya jadwal gimana? Siapa yang tidak kenal dengan sosok di depan saya? Siapa yang tidak kenal McDani? Banyak. Oleh karena itu di podcast ini enggak lah, Bagus kenal lah. Udah nggak usah digituin, udah emang gitu. Enggak lah, sama juga yang kenal Coki Pardede juga nggak banyak. Tapi seperti biasa podcast ini maksudnya bukan untuk mempermalukan bintang tamu, bukan untuk mengecilkan karir bintang tamu, tapi kita ingin lebih mengenal bintang tamu. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini ada pintu pekerjaan dan pintu kesempatan yang terbuka untuk bintang tamu kita. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk bintang tamu kita. Yang tentunya kita kemas dengan humor ya. Ya. Kemarin ada di episode sebelumnya Kang Dani, waktu saya ngundang Bang Ucup, Fani Fadila, banyak yang bilang terlalu serius. Mohon maaf. Beliau saking redupnya, tidak ada humor. Di pikiran saya tuh tidak bisa keluar gitu banget. Jahat, ada jahat. Bahkan saya pun jadi, tapi kan seperti yang gue bilang Kang Dani, ini bukan tentang mempermalukan bintang tamu, ini tentang saling mengenal gitu. Kita mulai aja, Kang Dani, nama asli lu siapa sih? McDani itu stage name yang datang dari mana Kang? Dani Jayawardana, nama asli gua tuh Dani Jayawardana. Nah, kalau McDani itu awalnya kan pertama kali tuh Metro kan, dulu tuh Metro TV. Iya benar. Teman-teman audisi di Kompas, gua ke Metro TV. Nah di Metro TV itu ada open mic, open mic Metro kan. Masih Ramon Papana waktu itu ya? Masih, Bapak Ramon ya. Terus gua nulis karena gua kebetulan lagi banyak banget MC lah, job-job MC itu lagi banyak banget. Gimana caranya biar makin naik nih job MC gua. Akhirnya gua taruh MC aja, jadi MC Dani gitu. Oh gitu. Biar orang kenal gua tuh MC gitu. Berarti awalnya sebenarnya maksud lu MC? MC. Oh. Cuman ketika dimulai, open mic mulai. Please welcome McDani. Anjir, sempat mau marah gua gitu. Siapa itu orang tua yang pakai baju putih? Dia yang manggil kan. Apakah dia malaikat atau siapa? Pas gua marah, keren ya itu McDani. Keren gitu. Jadinya ya udahlah gitu, jadi keren aja gitu. Ya, dan akhirnya itu yang nama panggung yang lo pakai sampai seterusnya. Betul. Berarti awalnya lo MC gitu dari usia berapa Kang? Usia berapa ya? Lu kenal ke dunia per MC-an tuh memang nggak sengaja atau gimana? Ini radio sebenarnya. Berawal dari radio. Radio apa dulu? Radio di Bandung tuh ada namanya Megantara, MGT, Megantara gitu, radio dewasa muda. Yang waktu itu juga gua nggak dewasa, gua nggak terlalu muda gitu. Oh lo di tengah waktu itu ya? Di tengah gitu. Jadi masuk radio itu dan di situ gua belajar dan gua punya background yang memang sebelumnya sering menghibur mahasiswa dulu. Lu tau nggak sih kalau di kuliah itu ada ospek? Dulu lo kampus di mana sebelumnya? Universitas Pasundan. Oke. Nah di situ akhirnya gue jadi MC lah, MC plus penyiar. Oh, berarti awalnya lo terjun ke dunia entertain itu awalnya dari MC sebenarnya? Dari TNI Angkatan Udara. Karena cuma ada kata terjun. Bangsat. Peluang. Bangsat. Ya dari radio. Dari radio? Iya, kebanyakan dari radio. Waktu itu lo emang dengan sadar ikut audisi pengen jadi penyiar radio kan? Tidak audisi penyiar radio, melamar. Jadi ada berapa radio yang gua masukin. Jadi gua dan teman gua tuh ngerasa kayaknya bisa nih kita jadi penyiar radio gitu.
Akhirnya kita coba masih rekaman pakai ini, pakai wow. apa Walkman dulu ada yang Walkman. Jadi lu siaran terus itu siaran lu dikirim ke sana? Iya, si kasetnya dikirim dan kirim ke beberapa radio gitu, radio RRI dulu, radio apa lagi gitu. Waktu itu di Bandung kan lu? Di Bandung, yang keterima di radio MGT. Dulu tahun segitu tuh yang lagi gede tuh Ardan atau Os kan? Waktu tahun segitu. Os Ardan. 99ers. Lo sempet kirim ke mereka juga? Enggak, karena kayaknya enggak. Karena lebih ke kayak ngerasa kayaknya gua nggak di situ deh gitu. Skill gua belum kayaknya terlalu keren sih gitu. Belum ya, waktu itu belum. Siarannya masih, gua tuh penyiar yang belum bisa ngomong P. Tahu nggak sih? Orang Sunda yang orang itu Sunda F. asli ya? Iya. F. Nah, Okay. Masuk ke radio MGT pun ketika di training gitu ya, selalu dipermasalahin. Apa P ya? Maksudnya F. F mah bener, ngomong F bisa F. Pas ngomong maaf, jadi nggak maaf gitu. Apalagi ya ngomong itu. Terus ya latihan selama berapa tuh, itu yang dilatih tuh P. Dan F sama P. Dan setelah lo handal mengucapkan kata P, berpengaruh nggak ke karir lo? Langsung gua ngelamar jadi gubernur. Ingin ngebuktikan bahwa orang Jawa Barat bisa ngomong F. Nggak, tapi karena waktu itu mungkin di public speaking kali ya. Jadi mungkin pronunciation atau artikulasi penting mungkin Kang. Karena waktu itu kan di... Betul. Tapi akhirnya kalau pas berjalannya waktu kayaknya nggak. Kalau jadi penyiar tuh bukan masalah F atau P. Yang penting dia skill dalam komunikasinya, menyampaikan berita dengan baik, menyampaikan apapun dengan baik gitu. F, P mah kayaknya pendengar pun nggak akan, anjing penyiar apaan nih nggak bisa ngomong F gitu. Nggak mungkin, nggak ada kayaknya. Nggak ada. Lu berarti siaran dulu, jadi gue pengen biar timeline-nya kita ngerti ya. Jadi pertama lu siaran dulu ya berarti? Ya, siaran berapa lama dulu, Kang waktu itu? 7 tahun. Wow. Berarti waktu lu siaran itu sambil juga paralel nge-MC? Ya, karena kan biasanya begitu, penyiar itu juga Iya, ya pasti. Itu untuk tambahannya, jadi lumayan kan waktu itu untuk uang jajan kan? Tidak juga. Karena yang nerima amplop doang gitu, alhamdulillah amplop 17.500. Itu bayaran pertama waktu itu? Pertama apa ketiga ya? Yang pertama nggak dibayar soalnya. Iya. Yang kedua air putih. Air putih. Oh, berjenjang ya? Berjenjang lumayan. Tapi air putih yang udah didoain Ustadz gitu. Lumayan rada berkualitas. Iya. Dan akhirnya selama belum nge-MC dari tempat-tempat, pengalaman tersulit nge-MC yang sampai sekarang lo masih inget ceritanya, ada nggak yang serem gitu? Apa lo pernah nge-MC di depan orang mabok, nge-MC di depan tersulit itu apa? Atau pengalaman paling menarik? Karena dulu tuh gue kalau kerja tuh nggak pernah mabok ya. Dulu ya. Iya. Dulu jadi pernah nge-MC-in komunitas motor. Wah, paling besar di Bandung. Dan ini di Bandung lagi. Ini di Bandung. Agak lumayan serem tuh. Ya serem sekali ya Pak. Jadi dari awal tuh masih mereka ketawa-ketawa, gua nge-MC gitu ketawa-ketawa, cuman udah beberapa waktu gitu udah ngeliat tuh minuman tuh udah ngeliling gitu. Udah dari mulai yang botol kecil gepeng, botol besar, Regen. Ini Regen buat apa kan tuh? Minuman ditotor gitu ya. Akhirnya ketika gua ngoceh terus kan biasa kalau nge-MC present band itu bandnya selalu check sound dulu kan, band-band yang ini check sound. Lama lah check sound-nya. Itu mimpi buruk semua MC tuh kan? Itu mimpi buruk semua MC. Akhirnya yang dari awal masih ketawa, minuman udah masuk, udah marah miring-miring gitu. Ngomong aja anjing katanya. Mati nggak kalau lu ngomong terus lu mati. Sambil maju gitu. Ya ampun, MC mau dibunuh. Mau dibunuh. Salah apa gua nge-MC? Gua nggak pernah ngina keluarga lu. MC juga. Coba ngomong mulu lo. Ya jangan salahin saya. Bandnya mas gitu. Nah natural gua gitu Cok. Jadi natural. Kenapa salah saya apa gitu. Ngomong wae, salah nate ngomong wae, ngomong terus, salah lu tuh ngomong terus. Ini lagi mabok udah fix ya? Udah wangi gitu anjing. Bandnya juga udah mulai yang buru anjing kata gue, buru anjing nih. Udah mulai panas nih. Lu gimana caranya ya akhirnya biar relate sama kemabukan mereka, gue mulai dimiringin tuh. Tenang dong bos gitu. Lu pura-pura mabok? Pura-pura mabok biar satu frekuensi. Kayaknya kurang rokok nih. Iya dong. Akhirnya
rokok anjing rokok gitu. Wah Samsu tuh ada set. Rokok dulu ya. Nah gitu dong gitu. Jadi ini caranya berarti. Berarti lu dapat banyak banget pengalaman ya menghadapi berbagai macam situasi live waktu itu ya? Iya, ini sebenarnya belum seberapa. Ini yang pertama gitu. Pernah di daerah gitu ya. Satu acara. Ini ada kliennya, ada sponsornya gitu. Ada Elektun. Oke. Dangdut gitu kan. Oke. Wah, ini problematik. Wah, dangdut udah random lah ya, joget-joget dangdut. Tiba-tiba musiknya tuh rada mati atau apa lupa gua. Cuman di belakang tuh tiba-tiba ada kayak dingin ya. Di leher tuh dingin. Oke. Apa nih? Golok ternyata. Waduh, kata gua. Mana lagunya? Kok nanya gua kan ngerti anjing. Saya nge-MC, abi nge-MC Kang. Laguna nah eureun cenah. Mun lagu eureun maneh eureun. Jadi kalau lagu berhenti lu berhenti juga. Anjing. Maksudnya maut, mati kata anjing. Salah apa lagi gua nge-MC ini kata. Anjing, ini olahraga ekstrem atau MC? Anjing serem banget. Dangdut puter deh dangdutnya mun teu ngagesek ya cenah ngagesek tuh ngagesek. Ya gitu. Siap. Mana lagi tukang elektroniknya tuh. Anjing kata gua. Apa ini salah apa teknis Kang teknis. Ya Kang. Ya. Nah gitu dangdut sekuat aing lah gitu. Itu sih yang paling. Berarti sebenarnya lo setuju nggak bahwa pekerjaan MC apalagi di acara-acara rakyat tanda kutip ya, itu termasuk pekerjaan lumayan berbahaya kan? Wah bahaya sekali sebenarnya kalau nggak jago cara bagaimana ngedeketin rakyatnya. Sama halnya pejabat ketika tidak bisa mendekati rakyat. Ada pesan moral. Memang gitu lah kalau udah nggak sibuk pesan moral doang. Anjing. Jadi kan banyak pesan moral sibuk dia. Tapi kalau nge-MC corporate, tadi kan itu nge-MC yang outdoor, yang kayak misalnya di tempat acara festival, yang memang faktor X-nya tuh kita nggak bisa kendalikan gitu, ada yang mabok apa. Tapi kalau corporate lo ada pengalaman? Sebelum corporate ini mumpung masih inget ya, gue pernah nge-MC Proliga. Proliga tuh volley. Anjir. Proliga tuh volley yang dimana volley kan selalu ditemukan supporter yang berbeda-beda kan. Iya. Rusuh lagi main rusuh. Tiba-tiba lari tuh panitia. Medan nih rusuh. Coba damaikan. Apa? Saya bukan polisi. Dan saya bukan ulama. Coba damaikan. Iya kamu masuk bilang damai. Anjing. Kalau kondisinya belum parah sih nggak apa-apa. Ini udah lempar ke bawah. Karena gua kontraknya lumayan gede di situ. Ya. Oke lah, jihad kata gua udah. Okay. Profesional datang masuk, baru masuk. Rambutan. Wah anjing satu kresek lagi bangsat kata gua. Bos. Rambutannya yang utuh. Tolong damai. Masih gitu-gitu. Oke. Ya tapi akhirnya masuklah keamanan kayak gitu tuh. Anjir gila itu pengalamannya ya menarik. Sekarang sih lucu ya, pada saat itu tidak lucu dong. Oh tidak lucu dong. Gimana lucunya lu lagi nge-MC dilempar rambutan lu. Monyet bukan. Anjing. Gila ya lu dari mulai ketemu orang mabok, ditaruh golok sampai dilempar rambutan. Itu kan yang outdoor, bukan yang corporate lah. Kalau corporate kan indoor. Iya. Mungkin tidak ada faktor X-nya, mungkin nggak akan ada yang mabok atau apa. Tapi kan biasanya nih orang-orang kaya, menengah ke atas. Iya. Susah nggak tuh Kang? Dari pengalaman. Alhamdulillah kalau corporate kayaknya enggak sih ya. Karena ada satu kunci yang harus dipegang MC atau performance gitu. Gimana tuh Kang? Bikin bos yang paling besar tertawa, semuanya akan ikut tertawa. Lo ada cerita tentang itu nggak? Yang mana ya? Tapi yang penting lo harus cari dia CEO-nya siapa atau bosnya siapa. Terus itu kita fokus ke situ gitu kan? Iya. Pernah sih. Jadi dikasih tahu kalau mau bercanda ke karyawannya aja, jangan ke bosnya. Oh briefingannya gitu? Iya. Bosnya tuh rada sensitif. Karena waktu itu gua nyabu. Ya sama dulu gue juga. Tidak mau gitu. Diarah-arahkan begitu. Pada waktu itu? Pada waktu itu kan. Akhirnya gue kan coba dengan teknik, yang penting bosnya seneng gitu. Oke. Ceng-cengin lah gue tuh. Kirain ya ternyata memang bosnya tuh tidak tertawa sama sekali. Yang di sebelah tuh ada yang... Tapi istrinya tertawa. Wah makin liar gue. Dan karena lihat istrinya ketawa, si bosnya ikut ketawa gitu. Oh bos sebenarnya berarti istrinya. Dan yang lain tadi yang... Ditegur lah setelah turun. Kan gue udah bilang.
katanya. Bukan lu yang ditegur, kita nih yang ditegur, katanya gitu. Tapi istrinya ketawa. Iya, istrinya ketawa, bapaknya tertindak. Tapi lo pernah nggak ada pengalaman nge-MC saking serunya dapat saweran di luar dari job lo sebagai bayaran MC-nya gitu? Nggak pernah sih kalau itu saweran. Berbahaya doang ya? Berbahaya nggak pernah, nggak tahu. Ini maksud Tuhan, gue sampai sekarang masih menanyakan dulu kenapa mengirimkan bukannya duit gitu, tambahan malah rambutan. Berarti lo waktu lo lagi dalam fase peng-MC-an itu sambil siaran radio, barulah muncul stand up comedy waktu itu. API. Oke, kita mulai dari situ. Lo ikut API? Akademi Pelawak Indonesia. Season 1 pasti kan? Season 3 sama Rina Nose. Lo ikut? Ikut. Dulu gua tiga orang, satu grup 3 orang, semuanya penyiar radio. Nah, gua ditemukan ketika gua lagi nge-MC, 2 orang ini kayaknya, Dan, mana ngilu, lu mau ikutan ini nggak kompetisi pelawak katanya. Aduh, bisa nggak ya? Gus, bisa katanya. Akhirnya bisalah ikutan gitu. Nah, kita ini jauh sebelum stand up ya? Jauh sebelum stand up. Oke. Terus akhirnya ikutan terus di situ gua tuh kan gua orangnya paling nggak bisa konflik ya. Terus nggak bisa ada di sesuatu yang nggak enak nih gitu, gua akan cabut gitu. Ya. Nah, ini di satu lingkungan yang satu grup ini semuanya tuh percaya dengan hal-hal gaib, mistik. Gitu. Jadi ketika level percayanya udah ekstrim ya? Ekstrim, Pak. Jadi kita pernah nih ya. Kan yang lain kan di karantina kan, di karantina. Yang lain tuh kan bedah materi kan. Ya of course lah, namanya juga kompetisi kan. Betul kan. Kita mah duduk ngelingker nih. Bener bertiga, di tengahnya baskom. Dan kita berdoa untuk meminta lucu. Masalahnya nggak ada yang salah dengan berdoa ya, tapi ke baskomnya ini yang jadi masalah. Ya, ke baskomnya ini, dan waktu kita kebanyakan untuk meminta. Kebanyakan untuk meminta gitu, yang biar kita berhasil, biar kita lucu. Bikin materi, dalam hati bikin materi kata gue. Karena gue nggak enak ya, karena senior gitu ya. Gue tuh yang sampai akhirnya gue nelfon sama nyokap gue untuk pengen pulang gitu, nggak kuat. Waktu itu usia berapa, Kang? Aduh, skip ya kalau ngomongin usia. Lu udah lupa ya? 20-an nggak ada nggak? 20. Tahun 2000 ke bawah, 2006 ke bawah aja. Oh, gue masih SMA tuh. Oh, masih SMA. Udah nyabu tapi belum? Belum. Gue kuliah. Oh, nyabu kuliah ya? Kang, makan Kang. Ayo. Hah? Silakan makan. Iya, saya tadi tuh mau makan, tapi ngelihat kamu, ngelihat ini kayak kontol. Apa coba ini? Ya. Itu kan bisa divariasiin aja. Itu biar nggak cuma biar terasa lebih enak, kita ada bumbunya juga. Betul, saya memang redup, tapi saya bisa Gojek, GoFood bisa saya. Bisa. Tapi kebetulan timun ini ya favorit saya banget. Jadi kadang saya... Katanya kan masakan khas Sunda, Jawa Barat juga katanya ya. Biasanya dipakai di kuliner apa biasanya? Di kuliner susah aja. Timun itu ada ininya, ada silsilahnya. Jadi ya orang yang mau hidup nggak guna, ya udah mati aja gitu. Jadi timun itu singkatan dari mati, muhun, mati, timun, mati, muhun. Tapi Kang, akhirnya lu di posisi berapa waktu itu di API? 5. Ya berguna dong berarti itu di baskom-baskomnya kalau akhirnya lu di 5 besar. Berguna, memang berguna. Cuma kan mental gua yang nggak siap dengan itu. Lah berarti lu selama kompetisi itu mengandalkan spontanitas toh? Spontanitas, jadi latihan tapi nggak inilah menurut gua nggak maksimal. Di guanya lah, karena gua masih percaya dan nggak percaya hal-hal kayak gitu. Akhirnya bubar Kang, setelah lo 5 besar, itu berjalan berapa lama? Cukup lumayan lama karena dipanggil juga. Terus pertama kali ketemu sama Patrio, main bareng sama Patrio, diajakin main sama Wendy, sama Cagur gitu, di API itu. Pertama kali ketemu Patrio. Terus karena tidak berkembang, dan gue capek di lingkungan yang kayaknya gue nggak cocok di lingkungan itu gitu, dengan ritual dan segala macamnya. Akhirnya gue cabut aja sendiri gitu. Dan setelah itu baru lo kenal stand up comedy. Dan lo coba di Metro TV. Betul sekali. Berarti pertama nggak di Metro TV, dulu pernah ikutan Kompas dulu, Suci. Jadi audisi yang materinya tuh
kan nggak tahu ya dulu ilmu apa sih anjing itu. Kenapa gua mau lagi pakai begini ya? Itu gelas yang dipakai buat ini, Kang. Gelas yang dipakai sama geng motor, komunitas motor waktu nge-MC itu kan gitu kan. Yang isinya Iya. Dari Amer Dirjen itu, biasanya, dari atau Dirjen itu. Intisari. Jadi waktu itu lo audisi tapi nggak lolos Suci, ya? ya, Suci 1. Jadi menganggap gue udah bisa ngomong di depan panggung sendiri, bisa storytelling gitu ya. Akhirnya gue punya bukan materi, punya cerita lucu lah, cerita di depan. Kodian nggak? Lo bawa itu kodian? Sangat kodian. Itu kan kita nggak tahu juga ya waktu itu ya. Iya kan nggak tahu, cuman kodiannya itu di depan Indro kan. Indro tuh yang lain ketawa, Indro cuma itu punya gua. Anjing. Jadi cerita punya dia yang nulis itu. Yang cerita motor, tau gak sih motor yang kayak gimana, motor Harley. Yang ada orang naik motor Harley, terus di sampingnya ada naik motor Vespa. Vespanya Vespa jadul gitu. Anak naik motornya tuh ngelewat motor Harley. Pernah naik motor Harley nggak gitu? Anjing apaan sih, sombong banget gitu. Udah dibiarin gitu. Nyebut lagi, Vespa disusul lagi. Pernah naik motor Harley nggak? Apa sih anjing gitu. Akhirnya ngebut tuh, disusul lagi sama Harley. Nah pas Harley nyusul dia ngerem, Harley-nya nggak kerem, nabrak. Gitu. Lewat lah yang naik Vespanya gitu. Mampus lo, sombong sih lo, sok-sokan ke orang ngomong pernah naik Harley, pernah naik Harley nggak? Iya. Dia dalam kondisi yang parah, dia masih nanya pernah naik motor Harley nggak? Tahu remnya di mana nggak? Oh ternyata dia bukan sombong. Bukan sombong, Dia nanya nanya. remnya di mana? Nanya remnya di mana? Itu lucu. Itu lucu lo bawain. Iya. Tapi di depan Indro itu yang bikin beatnya. Iya, itu yang bikin beatnya. Oh. Tapi dikasih apa? golden ticket. Golden ticket, tapi Oke nggak dong Kang. tapi nggak ditelepon. Kasih golden ticket doang untuk respect aja, materi gue dibawain gitu. Baru Gitu. abis itu ke Metro TV. Metro TV. Nah, menurut lo titik balik di mana akhirnya karir lo mulai naik itu dari stand up-nya di tahun berapa Kang? Waktu apa titik baliknya Kang? Yang lo ngerasa anjir nih kayaknya udah mulai banyak job, orang udah mulai kenal lo udah di film juga lo lumayan banyak sebagai cameo dan Ya, tapi gue nggak ngerasa ini karirnya melejit gitu ya. ya kan karena kalau TV kan sebelumnya juga Api udah TV ya. Tapi juga udah TV gitu. Gue tuh ngerasa kayak gelombang aja, gelombang. Naik turun gitu, gua yang tsunami gitu, gelombang-gelombang. Kalau nggak salah kan lo juga waktu itu waktu Raditya Dika bikin Malam Minggu Miko lo terlibat juga kan? Enggak. Udah ada di Malam Minggu Miko yang pertama. Oh series, iya series. yang satu scene doang. Terus di filmnya Raditya Dika pertama kali yang Marmut Merah Jambu. Oh ini gue langsung dapat program di Kompas dari Ernest Prakasa. Oh. Jadi Ernest ngerasa ada nih dari stand up Indo Bandung yang lucu nih bisa. Oh lu waktu itu udah join? Di Alarian. Oh di Alarian lo sebagai co-host. Bukan co-host, pemain tetap. Tahu nggak sih Alarian dulu? Tahu. Iya, pemain tetap. Nah udah itu terus akhirnya jadi co-host di Kompas. Co-hostnya Raditya Dika Comic Action. Di situ mulai enak tuh. Nah cuman nggak tahu kenapa ya. Setiap gua masuk ke dalam sebuah program, tidak lama program itu bungkus. Bener cok. Masuk Comic Action bagus, itu rating bagus. Nggak lama bungkus. Terus akhirnya masuk lagi Alarian? bungkus. Terus Lo banyak deh kayaknya. 11-12. Ya, Panji kan? Panji. Wah, ada kan dulu sebelumnya tuh Bang Arif Didu. Ya. Katanya tidak Bang Arif Didu pengen ganti tidak perform. Dan ini masuk set. Bagus ininya rating. Tidak lama bungkus. Ini kenapa ya? Ya saya tidak tahu. Apa gua dikirim dari TV-TV sebelah gitu kan gua nggak ngerasa juga. Kenapa Anda jadi mistik juga? Memang bakatnya. Terus masuk ini. Apa? Oke Jack. Anjing itu gede Bang pada masanya. Ya masuk set tidak lama bungkus. Program banyak banget program yang gua masuk terus bungkus. Kalau karir di dunia film? Tidak sebegitu bagus. Tapi kan lu juga di belakang layar juga kan? Sebagai Iya penulis. kadang ya penulis.
ini apa? Fighting koreo. Lo fighting koreo? Yoi. Apa aja yang pernah lo terlibat? Satu doang. Apa aja, satu. Apa? Gangster yang ada Yayan Ruhiat sama Amis Daud. Anjing, lu ngengarahin Kang Yayan. Dan itu Kang Yayan betul. Nggak apa-apa. Loh, yang parah kan gue tuh sangat respect banget sama Kang Yayan. Iya. Gue kalau fighting Korea tuh punya anak-anak stuntman yang kita latihan bareng gitu ya. Iya. Kang Yayan tuh duduk sama gue udah yang kalau ngobrol tuh sama Kang Yayan gitu kan. Takut kaki nyampe di sini kan. karena beliau praktisi beneran kan. Iya, tiba-tiba ada anak stuntman yang Mang, mie ayam satu, Mang. Ngomong gitu ke Kang Yayan. Kang Yayan langsung. Si itunya kaget ngelihat karena kan gondrong, terus Kang Yayan tuh kan sederhana sekali gitu. Iya, badannya juga kecil. Dan kebetulan memang ada roda mie ayam. Nah, si Mang yang mie ayam itu lagi ke atas. Aduh, lucu banget. Itu gimana? Akhirnya skill mendamaikan lo kan terpakai di sini kan yang waktu itu di rokok pura-pura mabok. Rokok dulu. Kayak rokok dulu. Gua yang disikat. Itu dia pas lihat nengok Kang Yayan dengan tatapan yang sangat tajam sekali gitu. Ya. Kaget stuntman-nya langsung yang Kang punten. Sekarang tukang mie ayam yang di depan. Oh ya nggak apa-apa. Dan itu katanya tukang mie ayamnya nggak balik-balik karena disangka Kang Yayan kan syuting di sana. Iya betul. Akhirnya terus kan sama Iko Uwais. Dan jadilah The Raid kan? Betul. Benar, yang itu disangka Kang Yayan sekarang itu Kang makanya namanya mirip Kang Yayan, mie ayam, Yan. Bener bro. Betul, sama halnya seperti kayak Dani Ahmad, bukan Dani Ahmad yang sekarang. Oh itu ada konspirasinya. Betul, karena dulunya Dani Ahmad itu dianggap tukang mie ayam. Nah, akhirnya kan lo sempat keluar tadi, kita agak mundur dikit kan. Lo sempat keluar dari grup lawak lo. Ya. Itu gimana sekarang nasib teman-teman Kang? Yang satu sudah meninggal, satu lagi karena memang lebih tua dari lo ya waktu itu. Ya nggak tahu, yang satu lagi nggak tahu kemana. Lulus kontak aja gitu. Lulus kontak ya salah satu yang bikin gua menyesali dan sangat sedih itu bukan masalah ketika gua habis pakai narkoba terus ketangkep, karir gua tidak terlalu bagus. Ya. Tapi kehilangan teman-teman yang sebenarnya dulu pernah gua jaga komunikasinya gitu. Nah, gara-gara narkoba komunikasi itu loss. Itu oke, nanti sebelum kita lanjut ke sana deh Kang, kita pelan-pelan dulu. Akhirnya kalau nggak salah lo di Yowis Band juga terlibat kan? Yes. Kedua. Kedua. Yang waktu itu kan yang Jawa Barat. Betul. Lo lumayan banyak kok waktu itu kalau setahu gue di film layar lebar ya. Iya, awalnya ini sih sebenarnya awalnya tuh coach bahasa Sunda. Si Mas Fajar itu jadi coach bahasa Sunda, ngelatih si Anya Geraldine untuk bahasa Sunda. Biar ada aksen dan yang lain-lain. Ada peran, akhirnya lu lah jadi supir angkot sekalian gitu. Lumayan di situ lumayan. Tapi lo ngerasa tahun kejayaan lo dalam soal pekerjaan tuh tahun berapa Kang? Paling jaya ya? Yang menurut lo aja? Aduh nggak tahu tahun, jangan tanya tahun deh, Yok. Pokoknya sebelum itu lo ngerasa semua cukup stabil lah ya? Nggak juga sih. Masa sih? Iya. Tapi gua ada masanya gua ngelihat pada waktu itu lo lumayan ada di mana-mana. Mungkin lo bukan yang tinggi banget, tapi stabil. Yes, lo stabil. Lo ada di sini, lo ada di sana. Oh iya, kalau secara kerjanya stabil, cara pemasukannya kayaknya nggak stabil juga sih. Nah itu karena pengeluarannya yang nggak stabil. Nah waktu itu apa pengeluaran terbesar waktu itu? Sabu dong. Nah itu kalau kita balik ke situ, gua ada pertanyaan deh Kang. Mungkin ini juga belum sempat dibahas banyak ya. Lo kan pada waktu pertama kali mulai nge-MC, mabok aja enggak kan? Lu bahkan impersonate orang mabok. Lu kan belum tanda kutip lu belum terekspos dengan dunia-dunia seperti itu kan? Iya. Belum parah banget lah. Belum parah banget gitu. Jadi waktu itu tuh di tahun berapa akhirnya lu sudah mulai kenal misalnya kayak alkohol, pergaulan-pergaulan yang seperti itu? Itu karena siaran radionya atau karena lingkungan teman-teman lo atau lingkungan daerah sih, lingkungan di tempat tinggal gua di Bandung gitu. Jadi dikenalnya dengan Gang 1000 Punten kan di daerah gua itu tuh. Banyak banget gangnya, banyak banget yang nongkrongnya. Jadi kalau yang masuk ke situ tuh harus ngelewatin 1000 dulu tuh. Punten. Cukup sopan ya? Enggak sopan sih, cukup pegel ya 1000.
banyak yang nongkrong lah gitu. Nah, lingkungannya cukup brong banget. Oh, Bronx. Dimulai dari pertama ganja belum masuk masih rebel, banyak obat-obatan yang si penduduknya tuh ya kadang dia maling rumah sendiri gitu saking maboknya gitu. Aduh, lucu banget. Jadi gebukin sama orang tuanya gitu karena ngapain lu maling di rumah sendiri? Ganti deh, bukan rumah saya. Oke. Sampai akhirnya adalah inilah sampai perang pembunuhan gitu di lingkungan. Sampai akhirnya ganja masuk. Oke. Mulai pada santai semuanya. Oh, yang tadinya liar begitu ganja masuk lebih kalem. Lebih bersatu gitu nongkrong. Berarti ganja bagus menurut Anda? Bagus. Menurut saya ya bagus. Iya. Makanya di Thailand kan dilegalin kan. Betul. Sayangnya ini kan bukan Thailand. Betul, tapi bagus untuk pengobatan lah ya. Iya. Ya bonus dikit buat yang nganterin obat kan. Nganterin nih. Makasih. Habis itu? Ya disitulah gua mulai mengenal ganja, drugs dan yang lain-lainnya. Minuman. Enggak kenal. Gua nggak kenal hal yang lain kecuali awalnya ya minuman dan ganja, karena itu perpaduan yang sangat. Tapi iya. Perpaduan yang sangat aduhai ya. Iya, betul. Tapi bukannya, nah ini kan gua dari segi penanya nih, gua pengen, walaupun gua udah tahu jawabannya, tapi gua ingin tahu dari jawaban lo. Kalau ganja kan bikin kalem. Kalau alkohol itu kan tergantung orangnya kan, Kang. Betul. Ada yang jadi nyebelin kalau mabok, ada yang malah jadi lebih santai gitu. Iya. Nah, itu kalau diperpaduin gimana, Kang, akhirnya jadinya? Dari yang kalem dan alkohol. Karena kan kalau gua ya bawaannya ya alkohol kan tergantung bawaan gua kan. Iya. Gua minum alkohol tuh ngocehnya bisa gila-gilaan gitu, bisa menghibur sekali gitu. Jadi kalau gua minum alkohol tuh orang-orang tuh nunggu gua maboknya. Oke. Karena lucu. Ya lucu. Nah, ditambah ini cimeng. Kan udah terlalu kenceng nih. Kasih cimeng. Jadi tetap ngoceh, tapi ngoceh dalam keadaan relax gitu ya. Tetap tawa gitu. Tapi lo pernah bergantung dengan substance nggak untuk nge-boost kelucuan lo dalam pekerjaan apapun? Sabu sih ya. Kalau itu kenapa lo waktu itu? Ngerasa karena kalau saya pakai substance itu kayak powerful aja gitu, jadi meningkat semua kemampuan gue. Ngerasa ya, maksudnya ngerasa meningkat gitu. Itu perasaan lo doang? Iya. Gitu. Maksudnya kan kalau minum bisa kayak gitu, cuman minum kadang kata-katanya tidak bisa terkendali dan terlihat gue mabok gitu. Oh iya. Tapi karena dengan putih, tidak terlihat kan gitu, mata cerah gitu ya. Nah, lo kan sudah menikah, Kang. Ya. Pada saat dan sebelum ketangkap juga lo udah menikah kan? Ya. Pada saat itu istri tahu bahwa lo sudah mulai terkontaminasi atau terekspos dengan hal-hal seperti itu? Tahu. Wow. Sangat tahu sekali. Dan dia tidak mau menyinggung itu karena selalu ribut. Oh. Jadi nggak bisa kan? Maksudnya orang lagi masih dalam kondisi tinggi kayak gitu terus disentil itu nggak bisa. Pernah ada satu kejadian yang kasihan sih menurut gua kalau. Dan lo menyesal lah ya? Sangat menyesal kali. Jadi sampai gua giniin. Ya. Lu tahu nggak? Sebelum kenal lu tuh gue lebih kenal ini, nunjuk ke sabu gitu. Gue lebih mencintai ini sebelum mencintai. Anjing. Sampai kesel. Pedes anjing. Gue kira emosional langsung. Gitu itu tuh yang. Tapi itu dalam keadaan kenceng ya. Jadi menyesali itu ketika wah anjing kenapa tadi ngomong gitu ya gitu. Nah, begitu akhirnya lo cukup stabil, lo di mana-mana, terlepas dari lo mengelola uangnya ya. Lo stabil di mana-mana. Lo sempat punya anak. Kan waktu ketangkep kan gak sempat dong punya anak dong. Ya lo punya anak. Sebelum ketangkep kan juga lo punya anak kan. Itu kan lo masih make kan waktu itu, waktu lo punya anak ya. Sebelum ketangkep. Itu lo sempat berpikir nggak waktu anak lo lahir lo, gue akan stop deh, gue udah punya anak, gue mau bener. Itu sempat terfikirkan atau kenapa waktu itu sempat make kan? Masih tetap make gitu? Harusnya Anda punya jawaban itu juga sih. Kalau saya ada. Karena dalam kondisi kayak gitu. Nggak rasional ya kan? Ya nggak rasional. Kayak jadi ada alter ego yang banyak, ngerti nggak sih? Satu sisi lain, sudah enak nih, kenceng nih. Kekencengan nih. Wah udah nggak enak tuh, ini tuh udah nggak enak aja. Gua ya kalau udah nggak enak gitu, pengennya tuh tobat, setobat-tobatnya. Dan gua selalu masuk ke alter ego gua yang berikutnya itu pencinta Zakir Naik. Kalau sudah kekencengan. Oke, coba kita breakdown dulu, Kang. Ini menarik nih, Kang. Kan pasti belum dibahas di podcast saya. Lo tahap
kencengnya tuh dulu jadi orang yang seperti apa? Kan ada setiap kalau kencengnya segini alter egonya apa kencengnya Iya. segini. Oke, kalau mabuk doang lo banyak ngomong. Ya, mabuknya banyak ngomong. Kalau sabu doang kencengnya belum kenceng banget lo. Banyak kerja. Oke. Beres-beres segala macam, bikin sesuatu gitu. Kalau kencengnya maksimal, nonton Jagir naik. aduh itu lucu banget kan. Keren nonton Jagir naik gua. Aduh itu lucu banget kan. Setengah G kalau udah habis kekencengan tuh Jagir naik gua. Oh. Seneng ngelihat Jagir naik itu mengislamkan orang itu. Nah, Gua yang ngerasa anjing, gua Islam harusnya lebih tahu lagi gitu tentang keislaman itu gitu. lo kalau berarti lo ada di waktu lagi kenceng pernah kayak philosophical gitu nggak, kayak ngomong-ngomong jadi hidup ini adalah Ke siapa maksudnya? ke orang-orang sekitar lo aja gitu. Pernah lah. Dan nggak tahu itu bener apa enggak ya. Iya, Nggak tapi tahu intinya ya. ngomong aja. Ngomong ya, ngerasa bahkan gue berdebat dengan orang di luar agama gue gitu bahwa Aduh lucu salah banget. Anda menyembah Yesus itu salah gitu, yang Anjir, benar-benar lucu berdebat banget. gitu. Anjir. Sebutkan ayat yang menyebutkan bahwa Yesus itu Tuhan. Begitu drop, Apa ini? wah itu namanya Nah, pengalaman gua- lucu banget ya kan. Begitu drop lagi alter ego gue udah beda itu. Ah. Udah yang males untuk menjalani hidup ini, ngerti gak sih? Anjing gue parah banget sih. Bener udah yang adalah ngapain sih? Gitu. Tapi dari itu semua, lo pernah lupa nggak lo yang sebenarnya yang mana? Sampai sekarang gue nggak tahu sebenarnya gue yang mana. Apa jangan-jangan sebenarnya gue yang dituduh tukang mie ayam? Serius Dok, ini mas serius. Gue Ya. tuh karena nggak tahu ini gue yang sebenarnya yang mana. Anjing gila Karena banget ada lo ini. momen yang gue, Hmm. ternyata gue pernah menyinggung orang ya. Hmm. Ternyata gue pernah menyakitin orang ya. Ya. Ternyata gue yang ngerasa gue ini orang baik gitu, yang nggak mau bikin orang sedih. Hmm. Ternyata ada orang yang disedihin sama gue gitu. Hmm. Hmm. Nah ini gue yang mana sih, Cok? Tapi setelah, ya mana saya tahu kenapa anda nanya saya? Ini nggak bantu sih Timun, nih nggak bantu nih. Proteinnya kagak ada, ini ada proteinnya nggak ada. Air doang itu. Air yang lumayan. Air Jadi lebih pedes. fokus nih. Ya, lebih Lebih pakai fokus. air pedas sama sambal anjing emang. Hmm. Tapi setelah lo ketangkep, Hmm. kan di dalam itu yang lo pikirin apa Kang? Waktu lo lagi di dalam, kan lo beda sama gue, kan lo masuk lapas kan. Ya. Di dalam itu apa yang lo pikirin? Waktu itu lo sempat berpikir kayak, udahlah gue mau kerja bener aja, gue mau tinggal entertainment, atau gimana Kang waktu itu? Nggak mikir. Gue mau jadi ustad. Serius pernah mikir kayak gitu? Ya karena kan di dalam gue belajar agama kan. Hmm. Pesantren full pesantren. Dan ini ke dalam keadaan sober ya, bukan alter ego itu Oh ya? enggak, ini bener-bener yang udah Lepas, cut. apa semua. karena ketinggian ya gue ya? Enggak, tapi udah Ya. semua itu karena gue menemukan suatu hal yang baru yang menarik gitu. Ah. Menariknya karena Nabi Muhammad yang awalnya gue kenal sebatas Nabi Muhammad yang ada di pikiran gue, setelah gue tahu pesantren, wah, ternyata menarik sekali nih orang gitu. Love gitu, gue cinta sekali sama orang, jadi menarik, jadi didalemin lagi. Terus ya rasa cinta ini harus dibarengi dengan apa yang harus dianjurkan dengan apa kata beliau gitu. Jadi semangatnya lo dengan ilmunya lo bikin bareng gini ya? Betul. Bukan cuma semangat doang tapi nggak ada ilmunya gitu Ya ya? betul, akhirnya dipelajari itu, wah kayaknya selama ini kayaknya hidup gue tuh nggak hanya berguna untuk diri sendiri, ya mungkin bikin orang seneng, oke lah berguna ya. Tapi kayaknya bisa nih gitu punya dasar gue menyampaikan komunikasi dengan baik gitu ya. Tapi kan pas keluar malah di penista agama. Iya. Tapi setelah lo selesai itu, selesai ngejalanin hukuman lo, keluar, kita balik lagi ke tadi yang sempat lo bilang tadi. Apa yang lo rasakan perbedaan dari lingkungan di sekitar lo, Kak? Yang tadi lo bilang yang sangat disayangkan dari narkoba tadi itu kita sekarang masuk ke sana gitu. Banyak pertemanan-pertemanan yang akhirnya tidak Betul. berlanjut ya kan? Iya, Itu perasaan lo doang atau memang seperti itu kan? seperti itu. Lo pernah confirm langsung? Iya kan, Uus tuh deket sama gue di Bandung, di apartemen gitu. Boris tuh deket banget gitu. Gue ngerasa kayak jauh aja gitu. Karena guanya nggak pernah hadir, nggak pernah hadir, nggak pernah menanyakan kabar atau apapun itu. Gitu. Tapi kan pada saat itu memang karena lo juga tidak bisa pegang handphone, Bang, pada saat itu. Oh, waktu di dalam maksudnya? Enggak Setelah dari lo ini maksudnya Oh. keseluruhan gitu. Iya. Jadi yang paling dihancurkan dari narkoba itu malah sebenarnya bukan karir lo, tapi hubungan ya. Iya, hubungan yang sebenarnya dulu itu gua adalah termasuk orang yang di lingkungan manapun gua akan beradaptasi gitu. Jadi di satu kuliah ada blok Ambon, blok Timur, blok Jawa, blok Karyawan gitu. Ini berkonflik nih.
Nah, gua tuh bisa ngeblend gitu sama mereka. Jadi orang yang sangat, kata orang-orang yang teman gue nih, kalau ada elu tuh menyenangkan. Ada elu menyenangkan. Di Ambon, di timur ada elu menyenangkan, ada ini menyenangkan gitu. Nah, setelah gua pakai itu, habis itu tuh sudah selesai semua. Jadi gua lupa lagi cara bersosialisasi yang baik kayak dulu gitu. Wow. Itu kayak dulu tuh kayaknya indah banget ya. Maksudnya kita bisa berteman dengan siapapun gitu ya. Tapi setelah lo sober, apalagi dalam situasi sekarang, mungkin pekerjaan tidak sebanyak dulu, Kang. Iya. Apalagi sekarang kan lo sudah mulai punya kemampuan untuk tahu mana prioritas, mana yang apa gitu. Titik terendah lo tuh setelah keluar di mana, Bang? Titik terendah keluar secara mental. Setelah keluar ya? Iya, entah secara mental atau secara finansial gitu. Pada saat melihat dunia ini sudah terlalu lari lebih jauh, lari meninggalkan gua terlalu jauh. Anjing. Ngerti? Iya terlalu jauh ngelihat teman-teman. Ya karena ini, lo kan ini jaraknya ini. Sama ini. Yang sebenarnya gua bisa di posisi itu gitu. Kalau lo mau bikin posisinya dengan tepat gitu ya. Betul gitu. Itu rasanya gimana, Kang? Gue mencoba untuk... Sampai sekarang gue masih berusaha untuk berdamai ya. Tapi tiap malam itu masih yang berpikir keras gitu. Cuman untuk melakukan itu tuh ada sisi gobloknya yang malas gitu, ngapain sih gitu. Ada gini, pemikiran yang paling goblok tuh. Gue mah miskin juga nggak apa-apa karena dulu juga pernah nggak punya apa-apa. Jadi kalau nggak punya apa-apa nggak masalah gitu. Cuman kayaknya karena ini ada tanggungan, ada keluarga gitu, itu jadi berat lagi tuh pikirannya tuh. Karena ini bukan tentang lo doang. Jadi bukan tentang gua lagi nih, tentang istri gimana setelah lo keluar? Masih lanjut kan hubungan pernikahan lo masih lanjut? Oh masih dong, bertahan dong. Dia hebat loh dia. Hebat banget dia. Padahal gua udah minta dia cerai loh. Nyerain lah gua. Bukannya di Islam tuh lu yang bisa talak, kan lu harusnya bisa talak. Iya kan gua minta lu cerai aja ya gitu sama istri karena gua. Kasihan dianya ya waktu itu. Iya kan gua di dalam nih. Cerai aja ya. Enak aja kalau cerai katanya. Enak di lu nggak enak di gua. Serius dia bilang gitu. Ya nggak enak deh ke guanya karena gua kepikiran di dalam nih. Biar tenang, maksud gua di dalam tuh biar tenang. Emang anjing. Emang gitu ya, tapi ngelihat istri gua kuat, akhirnya gua kuat juga di dalam gitu. Dengan 2 orang anak, istri gua harus menanggung rasa malu, menanggung dia harus nebeng di rumah di rumah saudara yang ngelihat kamarnya itu kamar yang dipaksakan untuk jadi kamar tapi jadi bagus gitu. Ya. Setiap gua lihat fotonya gitu, kalau ada kesempatan pegang HP ya. Di lapas. Ya. Dan kebetulan tiap hari. Ya, maksudnya, itu rahasia umum lah. Itu rahasia umum lah maksud gua. Kan gua temenan sama sipir, jadi lewat sipir. Iya, gitu. iya. Lanjut. Nah, sorry ya kalau bohong tuh suka lapar. Jangankan Anda, saya juga lapar. Ya lanjut Kang. Enggak, maksudnya hebat lah. Irma Dianti istri gua ini. Hebat banget, maksudnya dia wanita yang sangat hebat loh dia. Ya. Padahal dia punya kesempatan lain untuk memilih orang lain kan saat itu. Ada satu kata-kata dia yang ya semangat gue ngejalanin hidup ini gitu ya. Dan gue akhirnya berubah, nggak berubah drastis lah, berubah lah jauh banget sama yang dulu. Dia di depan anak-anak gue bilang kayak gini, kita support papa, karena papa itu selalu berjuang mati-matian buat kita. Wow. Jadi dia bilang, kan seorang laki-laki mah egonya digituin mah seneng banget kan. Ya. Maksudnya itu dia ngehargain gua, yang gua tuh berjuang mati. Dia ngerasain kalau gua memang berjuang mati-matian walaupun kondisi dalam keadaan make gitu. Tetap berjuang buat keluarga. Dia tidak melihat makainya, tapi dia ngeliat lo ngelakuin itu sebenarnya pada akhirnya juga untuk keluarga dan anak-anak ya. Iya. Kalau anak-anak gimana, Kang? Ngerti nggak pada saat lo ditangkap tuh lo ditangkap polisi apa? Ya, tidak dong, tidak mengerti. Usia berapa waktu kalau itu? ngerti dia langsung make mungkin sekarang. Enggak, usianya masih kecil lah. Dia ya nanti pasti akan tahu lah ya. Dia taunya. Mending tahu dari orang atau tahu dari lo? Dari gua lah. Tapi pasti dari sosial media dulu sih, pasti itu. Iya sih, Kang. Dan dia tidak akan langsung konfrontasi ke gua gitu. Pasti karena menghargai atau apapun itulah. Atau mungkin sekarang udah tahu gitu nggak? Tapi pura-pura nggak tahu ya. Bisa jadi. Pernah ada pertanyaan nggak? Ada. Apa di mana sih gitu? Pernah gini, kan kerja. Ya.
alasannya kerja gitu. Waktu itu usia berapa kalau boleh tahu kan? Anak gua yang itu 5 lah, 5. Oh ya, masih si Matt. Tapi kerjanya kayak di tempat penjara gitu ya, Pak. Udah mulai clue pertama tuh ya. Iya karena memang scene ada dari kalau syuting itu ada scene kan, scene itu lokasinya beda-beda. Nah ini kebetulan di penjara. Nah memang bikin scene di penjara itu lama, setahun lebih. Aduh lucu Kan banget. sebagai orang tua mah nggak mau berbohong karena takutnya anaknya yang berbohong. Ya. Karena kalau anak berbohong itu sakit banget kan. Sakit banget rasanya gitu. Dan gue udah mulai kebohongan itu udah banyak banget gitu. Makanya gue akan nerima lah kalau anak gue bohong juga gitu. Udahlah terserah gitu. Tapi setelah semua ini Kang, target lo tuh apa sih Kang setelah semua ini? Ya mungkin dengan konteks komedi ya kita bisa bilang lo redup-redup. Tapi sebenarnya menurut gue lu masih tetap beredar lah sebenarnya. Bukan yang sama sekali hilang gitu. Lo masih beredar. Di stand up juga lo jadi bagian sebuah grup yang tidak tergantikan sampai sekarang yang namanya Improvindo. Improvindo jujur buat gue salah satu mesin punchline-nya lu menurut gue. Iya benar. Minta sticknya dong. Improvindo kan ada Kang Dika, ada Reno, ada Mo Sidik, ada McDani sama ada Kang Isman kan. Ya mungkin ini penilaian personal gue ya. Tapi teman-teman silakan cek Improvindo, itu ada di mana-mana kan ada. Menurut gue salah satu yang terlucunya tuh lu. Tapi semua punya peran masing-masing di situ gitu. Gua nggak ngerasa gua selalu lucu di situ. Cuman kebetulan aja memang lucu terus gitu. Ya, tapi menurut gue di situ enggak sih, enggak bercanda. Gak apa-apa Kang, tapi di situ akhirnya kelihatan jam terbang lo menghadapi hal-hal spontan tuh kelihatan banget sih. Dari mulai lo pernah ada golok di sini. Jadi buat lo tuh menghadapi hal-hal spontan tuh oke banget gitu. Nah, tapi yang belum bisa gua kontrol tuh kalau udah apa disebutnya ya ngomong tanpa dipikir. Itu saya masih ada sedikit juga kayak gitu. Sama ya. Iya, makanya kita kan lebih banyak off air kan. Kita lebih banyak off air daripada on air. Apalagi kalau udah tawar adrenalin ya Kang? Adrenalin ditebelin lagi nih yang tadi udah lucu nih. Makin dibuasin lagi darknya, makin dark lagi klarifikasi ya. Nah, jadi teman-teman, biar teman-teman tahu ya, itu semua tuh muncul dari spontanitas, bukan ada niat untuk menghina. Betul. Kayaknya kita harus samain di situ dulu ya buat orang-orang. Iya. Tidak siapa saya gitu menghina. Iya, seseorang atau apapun itu. Itu cuma demi ketawa, nggak ada niat apapun. Itu spontan pada saat itu keluar. Iya. Harapan lo? Harapan untuk hidup ini? Ya, untuk karir lo, untuk hidup ini, untuk apapun gitu. Harapan gue adalah apapun yang diberikan di dalam karir gue akan mencoba untuk maksimal dan gue akan mencoba untuk kalau misalnya gue kembali ke atau ego gue yang nyebelin gitu, gue akan mencoba untuk malamnya tuh selalu nanya. Makanya kemarin tuh ada kejadian ke Somber, gue nanya tuh, Ber kalau ada anak-anak, Somber tuh orang eventnya kantor ya? Kan kita main bola tuh, MLI football, kan bacot gue tuh kadang-kadang ya keluar aja gitu. Nggak ada maksud kan, emang keluar aja kan? Maksud sih ada. Ya maksud buat seru aja gitu. Gue langsung narik diri lagi tuh, langsung WhatsApp Somber gue, Ber kalau ada anak-anak yang merasa nggak enak sama omongan gue, ngomong ya kata gue tuh. Gue nggak ada maksud apa-apa gitu. Oke. Kang Dani, pokoknya gue sih sebagai teman merasa lu teman yang menyenangkan ya. Lu teman yang menyenangkan. Dan lu tuh teman yang menghibur yang ada di grup. Kok dikasih timun. Karena lo lucunya dikasih timun. Kalau dikasih makanan bener malah makan bener, nggak keluar lucunya. Dan di grup MLI juga Kang Dani ini orang yang paling lucu gitu karena terkadang dia suka minta tolong apa, kita balesnya lama, dia baper. Itu alter ego gua juga tuh. Sebenarnya gua nggak baperan tapi tiba-tiba baper aja gitu, gua ngerasa yang anjing emang kalau bukan siapa-siapa nggak bisa dapat apa-apa. Apa sih gitu? Tapi kita juga ngerasa lu tuh menyenangkan. Makanya kita bercanda-bercanda kan. Habis itu kita bawa kemana? Ya menurut gua lo orang yang menyenangkan dan gua rasa sih selalu akan ada tempat di dunia ini dalam konteks karir, dalam konteks pertemanan untuk orang yang menyenangkan sih kan. Jadi menurut gua gak usah khawatir lah tentang hal yang seperti itu. Toh juga walaupun acara ini kita mengundang yang redup-redup ya, redupnya Kang Dani tuh jauh lebih baik daripada mas-mas yang nonton ini pakai kuota internet tengah malam.
Iya loh maksudnya. Lu juga masih di mana-mana kan. Lu juga masih beredar kan. Betul. Dapur masih ngebul lah ya. Masih. Tapi sekarang lebih banyak main bola atau jongkok? Enggak, kebetulan. Iya. Gue jujur ya nih. Iya. Jadwal gue seminggu tuh padet, Cok. Padet loh. Cuman padatnya itu ya buat kayak belum inilah, maksudnya belum penonton belum banyak yang kayak gitu-gitulah. Itu bisa di-build, Kang. Ya. Ya pokoknya buat Kang Dani mudah-mudahan pintu kesempatan, pintu rezeki dan pintu yang lain-lain, pokoknya hal yang baik-baik semuanya buat Kang Dani. Iya, dan ini biar kecatat ya sama malaikat sama semuanya. Iya. Irma Dianti, Sina Ulemanadin, Aruna Brena Asapin, saya akan bawa kamu ke atas, lebih atas dari sebelumnya. Saya berisi, nggak ada isinya sebenarnya. Dia ada rooftop kantor ini kan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sawadee-krap. Welcome to Fixram Thailand. เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กทารกการทำแท้งเด็กทารกที่นี่ Serem nih. Ada jenazah yang pernah dibakar. Gua mau ngobrol orang kebakar coba. Gila jadi. Aduh. Serem ini sih. Ayo cek sini enggak ya. Oh, astagfirullah. Banyak sih di sini yang anak-anak kecil itu, cuma kita lagi diawasi sama cewek itu, Ratu itu. ให้อภัยคุณแล้วคุณให้อภัยเขาไหม cewek hitam lidahnya panjang. Ini gua akan gini-giniin seperti lampu bayi sih. Memang apapun yang saya lakukan, makhluk halus marahnya selalu sama musuh. Aduh. Kita cabut, kita diserang. No, my. Sanด้วยพี่sanด้วยlahir batinพี่ Percuma sih nggak bisa. Goblok kan ada orang Thailand, kenapa pakai Google Translate lama banget.